المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. ذكر الأمور ومجيء الأجل. جلس حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم هو وجبريل وسأله قائلا له كم عمرك يا جبريل؟ قال له ما أدري كم عمري إلا أني أرى نجما يطلع بعد كل 70,000 سنة مرة وقد رأيته اطلع 70,000 مرة. قال له أتدري من ذلك النجم؟ قال له لا. قال أنا ذلك النجم. Menyebutkan tentang umur dan datangnya ajal. Umur batas waktu ketentuan dari setiap makhluk yang bernyawa. Ajal batas akhir kehidupan dari makhluk tersebut. Tempo. Nah, jatuh tempo itu ajal. Jadi maji'il ajal, jatuh tempo. Setiap orang sudah ditentukan atau setiap yang bernyawa sudah ditentukan berapa lama ia akan hidup. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian juga kehidupan. Kehidupan diciptakan oleh Allah kepada untuk makhluknya. Ketika Allah menciptakannya, Allah sudah menentukan akan hidup berapa lama. Dan itu ketika kita berada di janin ibu kita, Allah sudah menentukan berapa lama kita hidup. Itu adalah umur, waktu. Allah memberikan waktu. Lah waktu yang diberikan oleh Allah ini adalah modal. Kita buat lalai, kita buat maksiat, kita buat mungkar, itu berarti membuang-buang modal. Keuntungan yang kita dapat dengan modal yang berkurang tentunya minim, sedikit. Ada pekerjaan butuh modal 100 juta. Dengan modal 100 juta berarti kita bisa ngambil dari tangan pertama. Berarti keuntungan yang kita dapat bisa besar dan banyak. Tapi karena ketika kita memiliki modal kemudian kita sia-siakan, kita buat main, kita buat jalan-jalan, kita buat makan-makan dan lain sebagainya dari sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali, sehingga tinggal 75 juta atau bahkan kurang dari itu, maka kita tidak bisa mengambil dari tangan pertama. Akhirnya kita mengambil dari tangan kedua. Ketika kita sudah mengambil dari tangan kedua, keuntungan kita berarti berkurang. Bukan berarti nggak punya keuntungan, punya, tapi berkurang. Kenapa? Karena ngambil dari tangan kedua. Apalagi kita nggak punya modal sebesar itu, kita punyanya cuma sedikit, punyanya kecil, berarti kita tidak bisa mengambil dari tangan pertama ataupun tangan kedua, bisanya ngambil dari tangan ketiga. Lah keuntungan ya tambah kecil lagi, tambah sedikit lagi. Lah kalau sedikit untuk kaya ya berat, susah, lama prosesnya. Makanya minta sulapan, tidak bisa. Lah saya sudah buka toko,
tempatnya strategis tapi ya dapatnya saya segini. Ya wajar lah modal kamu sedikit. Minta modal sedikit gede, ya nggak bisa. Modalnya 500.000 misalnya 1 juta, ya, dipesen balik-balik pulsa listrik, ya entek, ya, habis untungnya minim, ya, mari ngono. Nggak bisa. Tapi kalau dia menjadi providernya, loh dia bisa meraih keuntungan lebih besar, nah, lebih banyak. Begitu juga umur kita, itu modal. Karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan nafasun min anfasik jauharatun la qimata laha, atau umruka ra'su malika. Umur kamu itu adalah modalmu. Modal. Berarti ketika kita gunakan lalai, kemaksiatan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, berarti modal kita untuk meraih keuntungan yang besar dari Allah berkurang. Keuntungannya berkurang. Kerugiannya semakin tambah, semakin besar. Ya, semakin besar. Nah, karena itu kalau kita perhatikan coba mereka orang-orang yang masuk Islamnya bukan telat, tapi mereka menganggap dirinya telat. Akhirnya gimana? Benar-benar memperjuangkan dan memanfaatkan waktunya dengan Nabi SAW. Dikatakan telat? Enggak. Tapi mereka menganggapnya itu adalah terlambat. Imam Ibnu Hajar di usia 40 tahunan baru belajar, baru menyadari. Berarti apa? Telah menyia-nyiakan 40 tahun yang berlalu. 40 tahun yang berlalu telah disia-siakan, tidak menuntut ilmu dan yang lain sebagainya. Tapi ketika menyadari dia telah membuang banyak waktunya, sia-sia tidak bermanfaat, saat itu ia nggak mau ketinggalan dan tidak mau kehilangan modal yang masih dimilikinya, dimanfaatkan benar. Akhirnya apa? Menjadi besar. Kita juga gitu, mumpung masih ada modal kita ini umur, jangan kita sia-siakan, manfaatkan benar. Dulu sudah kita sia-siakan, sekarang kita sia-siakan terus. Surga ya Allah, bidadari ya Allah, modalnya besar itu, modalnya besar. Karena itu dikatakan apa? Dikatakan bid'ah ghaliyah, bid'ah ghaliyah, barang yang sangat mahal. Lah barang yang mahal itu nggak bisa kita dapatkan dengan harta yang kecil. Karena itu manfaatkan benar waktu yang sudah diberikan oleh Allah, bukan malah dengan ucapannya orang-orang yang merasa kita kan hidup di dunia sekali, ya kita senang-senang lah. Iya, kamu hidup di dunia sekali, tapi hidupnya kamu di dunia yang sekali itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar, bukan mendapatkan kerugian yang besar. Kesempatan kita sekali hidup di dunia untuk meraih keistimewaan, kemuliaan, bukan untuk mendapatkan kehinaan dan azab. Bukan untuk mendapatkan kehinaan dan azab. Itu waktu, umur. Ajal, jatuh tempo, habis masa aktifnya atau masa tenggangnya entek usahan. Itu ajal. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Saat itu beliau duduk dengan malaikat Jibril pada suatu hari, bertanya, "Kam umruk ya Jibril?" Berapa umurmu ya Jibril? Usiamu berapa? Katanya Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ma'adri, kam umri." Aku nggak tahu berapa umurku. Memang nggak ada kelurahan, nggak ada dispinduk untuk malaikat.
Nah, kalau kita kan ada di Spinduk ya, tahu. Walaupun menipu 1 tahun 2 tahun perkiraan lah wis. Nah, nipu setahun ditambah setahun ya berarti umurnya kurang di bawahnya itu setahun. Ya, kalau nyuri umur kan gitu. Kalau nambah umur ya sama. Berarti kan tinggal nambahi antara kurang 1 atau 2 tahun lah. Nah, ya karena orang-orang yang tua-tua itu terkadang nggak tahu umurnya. Ada KTP, ada, tapi gaya pokoknya itu formalitas, formalitas toh. Ditakoki umurnya nggak tahu, tanggal lahirnya tahunnya nggak tahu. Ya, tanya ono Mbamba itu nggak tahu umurnya, cuma perkiraan aja umurnya berapa, 69. Ya. Padahal kalau ditanya betul dia nggak tahu tahun berapa lahirnya, karena kurang orang dulu itu nggak mentingkan hal seperti itu. Nggak pentingan itu, tapi mereka titen. Misalnya lahir itu walaupun nggak tahu tanggal tahun, tapi mereka tahu saat itu kejadian ini kejadian itu, sehingga dari situ bisa diperkirakan usianya antar sekian, barengannya siapa aja tahu. Nggak seperti anak sekarang nggak kira-kira. Anak sekarang ini anak sing titen, makanya anak opo-opo itu kejadian apapun atau apapun sulit anak sekarang itu, makanya di modalnya Google Map sekarang. Kalau orang dulu ndak titen, walaupun ndak paham tapi titen, tahu dia posisinya dan titen. Ya. Kalau sekarang kan modelnya Google Map, ya, baru ngerti. Oh tepat, itu pun sih digoroi kadang. Mesti nonton gini di sasano ngene. Kalau mereka ndak titen, ndak. Nggone biar nonton gini, hafal, ya, hafal. Lah, malaikat Jibril tanya umur, nggak tahu. Oh, nggak pernah ada orang kelurahan yang datang ngasih akte dan semisalnya. Ya, jadi nggak tahu. Berapa umurmu? Nggak tahu katanya malaikat Jibril. Tapi katanya malaikat Jibril, aku itu selalu melihat bintang yang muncul per 70 tahun, 70.000 tahun sekali. Jadi aku selalu melihat bintang munculnya itu per 70 tahun sekali, 70.000 tahun sekali, ya, 70.000 tahun sekali. Ya. Dan aku telah melihatnya 70.000 kali. Virus. Munculnya per 70.000 tahun sekali. Dan malaikat Jibril sudah melihatnya 70.000 tahun, 70.000 kali. Berarti munculnya 70.000 tahun sekali, malaikat Jibril sudah melihatnya 70.000 kali. Yes. Padha mbek muncule mang. Berarti dawa. Panjang usianya malaikat Jibril. Nah. Walhasil intinya walaupun malaikat punya umur. Walaupun malaikat Jibril itu adalah malaikat, tapi malaikat Jibril juga dibatasi waktu yang akan jatuh tempo habisnya. Nah, karena itu ketika ditiupkan sangkakala, semua malaikat mati, termasuk malaikat Jibril. Ya, semua malaikat mati. Lalu Nabi Muhammad berkata pada malaikat Jibril, "Qala lahu atadri man dzalikan najm?" Tahu nggak kamu siapa bintang itu? Ya, siapa bintang itu? Qala lahu la. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, enggak tahu. Ya, katanya Nabi Muhammad, ana dzalikan najm, aku bintang itu. Ya, aku adalah bintang itu yang 70.000 tahun sekali muncul sekali itu adalah aku. Nah, karena memang Nabi Muhammad menurut perbedaan yang ada diciptakan yang pertama bukan hanya nurnya, tapi juga jasadnya. Menurut perbedaan yang ada. Ya, karena itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Kuntu awalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'ts. Kuntu awalan nabiyin, aku adalah pertamanya nabi. Nah, kalau pertamanya nabi, kalau nurnya tok, masa dikatakan nabi? Ya, pasti dikatakan apa? Nur, cahaya.
nabi, bukan nabinya. Tapi ini dikatakan awalan nabi, awalan nabiin, pertamanya nabi. Nah, kalau pertama nabi berarti apa? Memang ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan manusianya, insanianya. Nah, tapi kemudian ditiadakan kembali oleh Allah, kemudian wa akhirahum fil ba'ts, diutus yang terakhir. Diutus yang terakhir. Nah, karena itu katanya Nabi Muhammad ana dzalika najm. Ya, yang muncul per 70 tahun sekali itu adalah aku. Gajarat lil Habib Idrus bin Husain al-Idrus fi siyahatihi hikayatun gharibatun ajibatun. Haddatha biha wa rawaha li Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan al-Attas min lafdhih. Wa hiya nadhiratun tarikhiyatun rawaha thiqatun saduq. Jadi ini cerita yang mengherankan, mengagumkan terjadi kepada Habib Idrus bin Husain al-Idrus dalam melancongnya. Ya, di dalam melancongnya beliau, ngerti melancong? Hah? Rengginang nih. Melancong itu mutar keliling, bukan keliling kampung, ya. Bukan keliling kampung, tapi keliling daerah, ya. Bukan untuk naik daki gunung, ya. Bukan daki gunung atau lihat air terjun, bukan. Ini ilmu, melancong untuk nyari ilmu, keliling dari daerah ke daerah untuk mencari ilmu, ya. Lah, diriwayatkan oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attas dari lafadznya. Ini jarang dalam sejarah, dan diriwayatkan oleh thiqah saduq, yang meriwayatkan cerita ini, yang menyampaikan riwayat ini adalah seseorang yang memang jujur, ya, jujur terpercaya. Annahu safara barran ila sanad ala gadamit tajrid wa tawakkul ma'a 30 nafaran minas suwah. Jadi perjalanan darat yang ditempuh oleh beliau ke daerah Sanad. Saat itu benar-benar bepergiannya mereka ini tanpa apapun sudah, dengan 30 orang. Ketika sampai daerah Kabil dan Tohron, 30 orang ini mendengarkan bahwa di daerah tersebut ada seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini pernah bertemu dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan termasuk di antara yang ngikuti perang Khaybar. Termasuk yang ikut perang Khaybar. Seorang Yahudi ini. Lah, ketika cerita tersebut ini sampai kepada mereka, dan mereka pun telah mengetahui penduduk kota tersebut, desa tersebut, atau dusun tersebut itu sepakat atas hal itu. Jadi mereka dengar cerita, kemudian cerita yang mereka dengarkan ini dipastikan oleh penduduk kota, desa, dusun, mereka sepakat kebenaran cerita tersebut. Jadi bukan karangan, bukan katanya. Siapa sih ngomong? Satu orang. Ini bukan satu orang yang ngomong, tapi banyak orang. Banyak orang yang ngomong. Dari, ya, kalau sekarang kan kita datang misalnya ini viral, daerah situ kadang orang nggak tahu, tapi viral. Kadang orang dari sana, itu berarti settingan lah. Kan bisa kita tahu settingan. Tapi kalau orang daerah saya itu memang mengetahui, lah kalau viral dan kita tanya, bisa membuktikan, iya benar, orang situ yang mengatakan. Kalau enggak, berarti bisa settingan. Jangan percaya, ya, jangan percaya. Berarti kok orang luar bisa tahu, orang situ nggak tahu. Iya, dia ini selalu sembunyi dari orang sekitar. Ya ono, ya.
itu berarti memang dia melakukan sesuatu yang membuat dia viral. Itu settingan. Itu berarti calon artis lah. Ya, calon artis. Lah ini enggak, penduduk kota, desa atau dusun itu sepakat tentang hal tersebut. Akhirnya mereka 30 orang ini punya keinginan kuat untuk bertemu dan mendengarkan langsung dari orang tersebut tanpa katanya. Nah, mereka kan sudah mendengarkan ceritanya, katanya. Dan ini, lah mereka akhirnya karena kok melihat penduduk kota ini atau desa dusun ini semuanya bercerita tentang itu, punya keinginan kuat untuk bertemu, mendengarkan langsung darinya. Nah, mendengarkan langsung supaya menyampaikan nanti itu dari apa? Bukan katanya, bukan. Ini kalau ilmu hadis berarti hadisnya nggak bisa sahih itu. Karena apa? Dia mendengarkan katanya, dia mendapatkan dari ini, nggak bisa sahih hadis itu. Di sahih itu langsung dapat dari orang ke orang, bukan katanya. Paham ya? Nah, akhirnya datang. Wakilalana, dan dikatakan kepada mereka ini, kepada 30 orang, inna bitilkan nawahi mi'ata alfina samatin minal yahudi min dzurriyyati. Di daerah itu ada 100.000 keturunan Yahudi daripada keturunannya dia. Jadi orang tersebut sudah memiliki 100.000 keturunan. Nah, bayangkan, ya, berarti umurnya berapa ini? Sudah punya 100.000 loh. Sekarang yang punya 50 keturunan aja wis tuwek nemen. Iya kan? Enggak ada ini belum lah. Yang punya paling masih 4 lah, 4 generasi lah. Punya anak, anaknya menikah, punya cucu, punya cicit. Ya. Cicitnya punya anak, belum sih an. Ya? Belum. Cucunya punya anak iya, tapi cicitnya punya anak belum. Jarang yang sampai cicitnya punya anak masih hidup itu jarang. Akhirnya wis tebal, wis mati guys, wis dead sudah. Kan gitu ya. Ada daerah kita. Hah? Ada yang kita lihat cicitnya punya anak. Hah? Belum kan ya. Paling cicitnya sudah menikah belum punya anak wis mati wisan. Ini 100.000. Berarti anaknya punya anak, cucunya punya anak, cicitnya punya anak, masih hidup ini. 100.000 bayangan. Ini Yahudi daerah itu dari keturunannya. Semuanya nih. Nasabnya bersambung kepada orang tersebut. Wa tazahamuna ala ziyaratihi. Banyak orang yang datang untuk berziarah kepadanya. Ya, berarti ini benar-benar Yahudi murni, bukan Yahudi-Yahudian seperti yang sekarang. Orang tersebut sudah nggak bisa apa-apa. Mulqa ala saririn la yataharrak illa bimuharrik. Sudah nggak bisa bergerak kecuali digerakkan. Nggak bisa bergerak. Fajitna ilaih, datang 30 orang ini datang kepada fulan wa adzina lana, dan diizinkan olehnya untuk bertemu. Wa jalasna haulahu, kan kita duduk di sekitarnya. Warafa'u asfara ainaihi fahadzaqa fina jami'an. Ya, membuka matanya ini diangkat, membuka matanya diperhatikan satu persatu ini. Ya. Wa may yazal Arab minal ajam bi quwwati idraki, dan dia bisa membedakan mana yang Arab, mana yang ajam. Ya. Mana yang Arab dan mana yang bukan Arab dia bisa tahu. Kenapa? Kuatnya idroknya. Wastafhamnau bimadza tala umruka hatta ista ila hadzal qarni alladzina nufi. Sehingga mereka ini nyari tahu. Penelitian, kok bisa panjang umurnya sehingga kamu ini hidup di zaman kita, ya, di abad kita. Padahal bayangkan menjumpai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ikut dalam peperangan Khaybar. Kok bisa umurmu panjang ini? Sampai hidup di abad kita, di zaman kita.
Katanya orang tersebut bidakwati Ali bin Abi Thalib. Karena doanya Imam Ali bin Abi Thalib. Li'annahu asabani bitarafi sayfihi wa mawqati Khaybar faqul ana sadiquk la taqtulni. Sayyidina Ali menyabetkan pedangnya itu dengan ujung pedangnya ketika peperangan Khaybar. Lalu orang tersebut mengatakan, ana sadiquk la taqtulni. Aku ini temanmu. Jangan kamu bunuh aku. Katanya orang tersebut. Ya, memang temannya Sayyidina Ali sebelum peperangan. Wa kuntu sadiqan lahum min qabl. Jadi sebelum perang memang dia temannya Sayyidina Ali. Bukan teman main ya, bukan teman main, tapi ya maksudnya itu mungkin dalam berdagang dan semisalnya atau tetangga. Walhasil, faqala li anta la tamut illa musliman. Katanya Sayyidina Ali, kamu gak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Fatayangkantu annaka la yakhti wa wa'dahu li bil Islam haq. Aku yakin omongannya gak mungkin meleset. Omongannya dia gak mungkin meleset. Jadi dia percaya dengan perkataannya Imam Ali kalau gak mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan janjinya dia kepadaku tentang Islam itu benar. Nah, akhirnya fabagitu alal Yahudiyah. Aku biarkan aku tetap dalam keadaan Yahudi. Ya. Wa akhartu islami mahabbatan fituli umur. Aku sengaja akhirkan keislamanku karena aku senang panjang umur. Sengaja tidak melbu-melbu Islam. Sengaja tidak masuk-masuk Islam supaya apa? Panjang umur. Karena kepingin panjang umur. Nah, kalau kita sekarang kepingin panjang umur apa? Minum obat. Ya. Minum jamu, makan yang sehat, olahraga kan gitu ah. Walaupun ya tetap mati. Olahraga, makan dijaga, mati. Si nom meneng. Ya, kasihan. Makanannya enak-enak. Nasi mandi, biryani, lezat-lezat daging-daging. Mati juga. Hidupnya seneng. Nyenengkan orang misalnya, ngajak ini makan, ngajak itu, ya mati. Padahal katanya jangan stres supaya panjang umur, nggak ada, mati. Stres nggak stres, mati. Takut nggak takut, yo mati. Lah ini karena yakin dengan perkataan Sayyidina Ali, sengaja Islam nggak masuk Islam supaya apa? Panjang umur. Wa insyaallah adkhul fil Islam ghariban wa yatil maut wa ana muslim. Dan insyaallah katanya dia, aku sesaat lagi atau sebentar lagi masuk Islam dan aku meninggal dalam keadaan Islam. Tsumma arana athara jiraha fi dhahri. Kemudian ditunjukkan kepada 30 orang ini bekas luka di punggungnya. Ya, dan dia berkata hadhil jirah tasuru alayya kullasanah. Ya. Luka ini tasuru alayya kulasana. Jadi setiap tahun itu seperti apa ya, timbul nyeri kembali, seperti baru luka dan mengingatkannya. Jadi membuat dia teringat peperangan itu, membuat dia sedih ya, akan peperangan itu. Ya, jadi gampangannya mengingatkan keburukannya dan merasakan pedihnya setiap tahun. Padahal sudah. Dan itu apa? Min athari darbatis sayf faqata'id. Ya. Jadi karena sabetan pedang saat itu. Wa kana la yat'amu syai'an siwa asfaril bait wal laban. Dan dia tidak makan kecuali apa? Kuningnya telur dan susu. Nah. Semi STMJ. Tapi ini susu telur tok. Tidak pakai madu jahe. Susu telur. Makanya itu tidak macam-macam. Telur, kuningnya telur, sama susu. Mau? Hah? Saya pakai nasi. Nggak ada gula wis. Aman. Ya. Tapi susu murni. Bukan kemudian dicampur air susunya. Susu murni. Makanya susu murni sama telur. Ini. Bayangkan. Zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ikut perang Khaybar, ketemu ya,
dengan orang-orang di zamannya Al-Habib Ahmad bin Hasan atau di atasnya. Ya. Katanya Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus ini yang menemuinya, kalau tidak salah Habib Idrus ini di India tinggalnya. Habib Idrus bin Husain Al-Idrus ini, ya, beliau berkata apa? Farakna dzalika rajul wa balagana ba'da dzalika annahu aslama wa mata musliman. Akhirnya katanya Habib Idrus, setelah kami berpisah dari orang tersebut, ya, kita dapat kabar dia masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Nah, meninggal dalam keadaan Islam. Wa dzalika fi ma adzunnu sanata arba'in wa ishrin wa thalathmiya wa alaf. Jadi katanya beliau, aku mengira saat itu pada tahun 1324, ya, 1324, berarti 1000 tahun yang lalu, 100 tahun lebih yang lalu, ya, 130-an, ya, 130-an kurang lebih lah, ya, baru meninggal dan baru masuk Islam. Piro umure menangis anak Ali, bayangno hitungan wis, ya, hitungan. Lah ini menunjukkan bahwasanya apa? Ada orang yang panjang umur, ada orang yang pendek umur. Walhasil umur sudah ditentukan oleh Allah. Ajal waktu kapan habisnya juga sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ini menceritakan yang panjang-panjang, Jibril. Nah, kemudian orang Yahudi tersebut yang akhirnya masuk Islam yang panjang. Nanti ada cerita yang pendek-pendek. Ya, wallahu a'lam. تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل ولا تغتر بالدنيا وذرها فما الدنيا بدار للنسيل ولا تحسب بأنك سوف تبقى فليس إلى بقاء من سبيل ولا تحرص على المال المخلى خلافك للقريب أو السليل وأنفق منه مهما كان مالا وقدم منه لليوم الثقيل وخير الزاد تقوى الله فاعلم وشمر وعد عن قال وكيل وحق الله أعظم كل حق فقم بالحق للملك الجليل وطاعته غنى الدارين فالزام وفيها العز للعبد الذليل وفي عصيانه عار ونار وفيه البعد مع خزي وبل ولا تعصي إلهك وأطعه دواما على تحظى بالقبول وبرضوان من رب كريم عظيم الفضل وهاب الجزيل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالأصيل وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالأصيل على طه البشير بكل خير ختام الرسل والهادي الدليل والحمد لله رب العالمين. الصلاة على أسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل ذكرك وذكر الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما أرزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالحار ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تنشى المصطفى دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاء فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك اللهم زلني ممن يوصلني إليك واجمعني مما يجمعني عليك ويسلني من العمل الصالح ما يجيب اليزل فلديك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين فاتحة بنت القبول والإقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الإمام مجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم وشيخهم مدرسهم ومحبهم المدركين بهم والأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله سنة مهجر الله بن عيسى وسنة بدر بن أحمد سنة علوي بن بدر أحمد سنة بن مقدم محمد بن البالوي سنة شعب المسكة وبن الزكرة ومن الخضار وإخوانهم والحبيب عبد الله إدريس وبن أبي بكر الأدني والإمام فخر وجود الشيخ أبو بكر سنة أخي أكل من سنة والحبيب أحمد محمد الحبيب شيخ عبد الرحمن محمد الجفري من العرشي والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله براس كل بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأوصولهم وأبرهم ومشايخهم من المحبين من أمدك من الأرواح جميع جعفر بن شاهد السقاف والحفظ الكاتب بن أحمد السقاف والحفظ الكاتب بن حسين السقاف والحبيب بن أحمد بهرون والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف ويوسف بن السقاف وأوصولهم وأبرهم ومشايخهم والمدرسين والمحبين من أمدك من الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية
دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهنس قلوبنا نتعلق بمن دونك وجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك على بصيرة. اللهم احينا الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي. الحمد لله رب العالمين.